Di bawah hamparan tanah subur di kaki Gunung Merapi, tersembunyi sebuah rahasia yang terkubur selama berabad-abad. Candi Sambisari, permata arkeologi yang ditemukan secara kebetulan, kini berdiri megah, mengingatkan kita pada kejayaan masa lalu. Candi ini adalah saksi bisu perjalanan sejarah dan kebudayaan Nusantara, menggambarkan kekuatan dan keindahan arsitektur dari era Mataram kuno. Candi Sambisari, begitu orang-orang menyebut bangunan bersejarah yang kita telisik kali ini. Secara administratif, candi ini berada di Dusun Sambisari, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Posisi candi saat ini berada di kedalaman 6,5 meter dari tanah di sekelilingnya. Diduga pada abad ke-11 Masehi, tepatnya pada tahun 1006, Gunung Merapi mengalami erupsi dahsyat. Lahar dingin Gunung Merapi yang berupa batu, tanah, dan pasir menerjang candi ini dan menimbunnya bagaikan ditelan bumi. Pada tahun 1966, seorang petani di Dusun Sambisari yang sedang mencangkul ladang tidak sengaja mengenai batu berukir yang merupakan batu bagian dari candi. Penemuan tersebut mendapatkan tindak lanjut dari Kantor Cabang 1, Lembaga Peninggalan Purbakala Nasional. Dari pelaporan inilah, Candi Sambisari dipugar hingga selesai dan memperlihatkan mahakarya yang kita lihat saat ini. Candi Sambisari dibangun pada masa Kemaharajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Namun, kapan pastinya candi ini dibangun dan siapa yang membangunnya? Sampai saat ini belum ada prasasti atau sumber sejarah lainnya yang dapat memberi jawaban. Jika dilihat dari arsitekturnya, gaya kaki candi polos di Candi Sambisari menyerupai candi-candi tua yang dibangun pada abad ke-8 seperti Candi Gunung Wukir, Candi Badut, dan Candi Kalasan. Namun, jika dilihat dari ragam hiasnya, Candi Sambisari menyerupai Candi Pelausan dan Candi Prambanan yang dibangun pada abad ke-9. Pada saat pemugaran candi, ditemukan kotak peripi di bawah lorong candi utama. Di dalamnya terdapat lempeng emas yang bertuliskan Om Siwastana, yang berarti hormat, pembuatan tempat atau rumah bagi Dewa Siwa. Dari inskripsi berupa lempeng emas tersebut, diduga Candi Sambisari dibangun pada abad ke-8 dan selesai pembangunannya pada abad ke-9. Candi Sambisari merupakan kompleks percandian yang terdiri dari 3 halaman bertingkat yang menyerupai konsep pundan berundak. Setiap halaman dikelilingi oleh pagar batu yang terbuat dari batu putih yang berukuran 50 x 48 meter. Setiap sisi pagar batu tersebut terdapat pintu masuk menuju teras berikutnya.
Halaman utama yang peletakannya paling tinggi merupakan tempat di mana Candi Sambisari Utama terletak. Di halaman ini terdapat 4 buah candi, 1 Candi Induk Sambisari dan 4 Candi Perwara atau Candi Pengiring. Sebelum kita menuju ke Candi Induk, kita mulai terlebih dahulu dari Candi Perwara Sambisari. Ketiga Candi Perwara berderet di depan Candi Induk menghadap ke arah timur, dengan tangga naiknya terletak di sisi timur. Ketiga, Candi Perwara tidak memiliki badan dan atap candi, kecuali kaki dan pagar langkan. Pada Candi Perwara Utara dan Tengah, di lantai yang dikelilingi pagar langkan, terdapat lapik bujur sangkar dengan Padmasana di atasnya. Sedangkan pada Candi Perwara Selatan tidak ditemukan. Selanjutnya, kita menuju ke Candi Induk Sambisari. Candi Induk Sambisari menghadap ke arah barat dengan ukuran 13,65 meter kali 13,65 meter dan tinggi keseluruhannya 7,5 meter. Tangga naik ke selasar diapit oleh sayap tangga yang pada ujung bawahnya dihias dengan makara yang disangga oleh seorang cabol dengan kedua belah tangannya. Pada ambang atas gapura tidak ditemukan hiasan kepala kala. Di luar tubuh candi terdapat lantai selasar yang dibatasi pagar langkan. Pada lantai selasar, terdapat 12 umpak yang terdiri dari 8 berbentuk bulat dan 4 berbentuk persegi. Umpak-umpak ini diperkirakan merupakan umpak tiang kayu, sebagai penyangga konstruksi atap yang terbuat dari kayu. Tubuh Candi Induk Sambisari memiliki sisi yang masing-masing berukuran 5 kali 5 meter. Di setiap sisi terdapat relung dewata yang berisi arca dewa. Pada sisi bagian selatan Candi Sambisari, relung dewata ditempati oleh arca Resi Agastya. Resi Agastya adalah salah satu dari 7 resi agung atau Saptarishi dalam tradisi Hindu. Dia dianggap sebagai sosok yang bijaksana dan berpengaruh, dengan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan spiritual dan budaya Hindu di India Selatan serta Asia Tenggara. Cerita-cerita tentang Resi Agastya tidak hanya ditemukan dalam kitab-kitab Weda, tetapi juga dalam berbagai apik dan Purana, menjadikannya tokoh sentral dalam banyak aspek keagamaan dan kebudayaan Hindu. Sisi candi bagian timur, terdapat relung dewata yang berisi arca Ganesha. Ganesha, dewa berkepala gajah, adalah salah satu dewa yang paling populer
dan dipuja dalam agama Hindu. Dikenal sebagai dewa pengetahuan, kebijaksanaan, dan penghalang rintangan, Ganesha sering ditempatkan di berbagai candi sebagai simbol perlindungan dan pemberi berkah. Bagian utara candi terdapat relung dewata. Di dalamnya terdapat arca Durga Mahisa Mardini. Durga Mahisa Mardini adalah salah satu manifestasi dari Dewi Durga yang dikenal sebagai Dewi Perang dan pelindung dalam agama Hindu. Manifestasi ini menampilkan Durga dalam bentuk yang sangat kuat dan agresif, di mana ia digambarkan mengalahkan dan membunuh Mahishasura, Raja Asura atau iblis yang kuat. Kisah dan ikonografi Durga Mahisa Mardini sangat penting dalam tradisi Hindu, terutama dalam konteks perayaan, ritus, dan simbolisme religius. Durga Mahisa Mardini melambangkan kekuatan ilahi yang mampu menghancurkan kejahatan dan melindungi umat manusia. Ini mengajarkan bahwa kejahatan, betapapun kuatnya, pada akhirnya akan dikalahkan oleh kekuatan baik. Dia juga melambangkan perlindungan bagi mereka yang tidak berdaya dan mereka yang berada dalam bahaya. Pada tubuh candi sisi barat, terdapat pintu menuju ke Garbhagraha atau ruang utama candi. Di sebelah kanan kiri pintu candi, terdapat relung dewata yang seharusnya diisi oleh Mahakala dan Nandiswara. Namun sayang sekali, kedua arca penjaga itu sudah hilang. Di dalam bilik candi induk, ada sebuah yoni yang cukup besar dengan cerat yoni mengarah ke utara. Di bawah cerat yoni, terdapat hiasan seekor naga. Di atas yoni, terdapat lingga, dan di bawahnya terdapat perigi yang dinding-dindingnya dilapisi dengan batu andesit berbentuk persegi. Dari arca-arca yang terdapat di candi ini, dapat disimpulkan bahwa Candi Sambisari bercorak agama Hindu Siwa. Hal ini diperkuat dengan adanya lingga dan yoni yang berada di ruang utama Candi Sambisari. Lingga dan yoni merupakan simbol atau lambang dari Dewa Siwa. Di bagian timur kompleks Candi Sambisari, terdapat pagar keliling yang terbuat dari batu. Diperkirakan, pagar ini merupakan pagar kedua dari Candi Sambisari. Saat ini,
baru sebagian saja pagar terluar yang dipugar. Dapat dibayangkan, jika seluruh kompleks Candi Sambisari ini berhasil dipugar, betapa agungnya kuil kuno tempat peribadahan masyarakat masa Mataram kuno ini. Sebagai salah satu peninggalan bersejarah yang tersembunyi di bawah tanah selama berabad-abad, Candi Sambisari menawarkan kita wawasan mendalam tentang kemegahan dan kekayaan budaya kerajaan Mataram kuno. Dengan desain arsitektur yang indah dan detail relief yang memukau, candi ini tidak hanya menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya kita. Melalui upaya restorasi dan penelitian yang dilakukan, kita dapat terus menggali cerita-cerita yang terpendam dan mengapresiasi warisan leluhur kita yang luar biasa. Candi Sambisari bukan hanya sekedar bangunan dari masa lalu, tetapi juga simbol dari kebijaksanaan dan kekayaan budaya yang harus terus kita pelajari dan lestarikan bagi generasi mendatang. Dengan berakhirnya perjalanan kita di Candi Sambisari, kita diingatkan akan betapa berharganya warisan budaya yang ada dan tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa warisan ini tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh anak cucu kita di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan sejarah ini. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah berikutnya.